Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ya. Baik, pemirsa, tahun 2023 ini akan berganti sehingga banyak sekali catatan yang akan kita dapatkan dan bisa kita bahas. Salah satunya tentang krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang krisis yang disebabkan oleh sistem kapitalisme yang melanda di negeri ini. Nah, bagaimana solusinya? Kita akan dibersamai oleh seorang pakar, seorang analis politik dan media, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hanif, tahun ini akan berganti dari 23 menjadi 24. Ya. Namun miris rasanya karena sepanjang tahun 2023 ini terdapat banyak catatan kelam yang menimpa umat Islam. Bahkan menjelang akhir tahun, berulang terjadi berbagai kasus yang mengoyak nurani, baik secara nasional maupun internasional. Bagaimana tanggapan Bung Hanif? Silakan, Bu. Ya, kita senantiasa tentu memberikan sebuah respon ya sepanjang tahun 2023 ya. Dan ada beberapa banyak catatan yang memang mengoyak nurani publik ya, baik itu nasional maupun internasional. Nah, berkaitan dengan hal ini, yang pertama yakni bahwa kondisi kehidupan manusia saat ini tentu kita juga perlu mencari akar masalahnya apa. Apakah ini disebabkan oleh sebuah tatanan sistem kehidupan yang memang itu rusak dan merusak, ya, atau juga diliputi oleh manusia-manusia yang menjalankan hidupan ini juga sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dengan banyaknya peristiwa ini menjadikan pelajaran penting bagi kita bahwa problem-problem itu tidak datang serta-merta, tapi juga ada sebab. Nah, dari sebab inilah yang perlu kita teliti lagi. Kira-kira kenapa muncul problem-problem ini? Bahkan kalau kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa yang menghebohkan dunia seperti di Palestina, isu Rohingya, kemudian ekonomi, perang, ya di antara Rusia dan Ukraina, ya, serta juga kalau kita amati di dalam negeri ini juga tidak lepas dari adanya beragam hal, apalagi juga ini memasuki tahun-tahun politik ya. Semua saling memberikan umpan, memberikan gaya komunikasi yang beragam ya, dengan julukan yang kadang lucu ya, kadang aneh, kemudian juga menawarkan janji manis. Apakah janji manis itu realistis? Nah, seperti itu. Nah, karenanya ini menjadi sebuah catatan bagi saya terkait dengan sepanjang peristiwa 2003 ini, tentu lebih khusus yang menimpa umat Islam ini juga menjadi respon ya, bahwa kita perlu menelaah lebih dalam lagi. Nah, kira-kira kenapa ini terjadi dan apakah kita masih akan menjadi lebih baik nanti setelah tahun ini dua 2024 itu akan datang. Dan tentu ya sebaik-baik manusia itu kan ingin tahun datang itu kan lebih baik daripada tahun ini, dan tentu kita juga ingin apa, berita-berita kelam maupun cerita-cerita yang kelam yang menimpa umat Islam itu sirna di hadapan kita. Seperti itu, Mas Nanang. Baik, Bung Hanif. Ini kan menjelang akhir tahun 2023. Ini kira-kira apa sih manfaatnya kita mengadakan refleksi atas perjalanan umat di negeri ini? Tujuan refleksi akhir tahun itu apa? Kok setiap akhir tahun kita refleksi, ternyata tahun depannya itu
Bahkan lebih buruk lagi. Kira-kira manfaatnya apa? Silakan, Bu. Ya, memang selain refleksi itu kan ada relaksasi ya. Nah, itu ya. Nah, refleksi kalau bagi kita sebagai seorang muslim itu bukan sekedar merenung sebetulnya. Nah, refleksi perlu juga dibarengi dengan muhasabah. Bahkan Allah telah memerintahkan setiap muslim itu untuk melakukan introspeksi dan perbaikan amal yang menjadi patokan evaluasi dia untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti atas apa yang kalian kerjakan. Nah, bahwa para ulama itu juga sebenarnya telah bersepakat bahwa kewajiban muhasabah diri itu atas amal yang telah diperbuat dan amal yang akan dilakukan nanti. Nah, ini nyambung tadi dengan beberapa catatan kelam yang ada di yang menimpa dunia Islam itu. Kira-kira kemarin terjadi kekelaman seperti itu ya, misalnya penindasan, agresi militer, kemudian juga sesama saudara Muslim tidak menolong, bahkan juga ekonomi yang sulit. Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita coba merenung dan next apa? Kan biasanya kan kita begitu ya. Setelah kamu tahu merenungkan ini apa yang akan dilakukan. Nah, menarik juga kalau kita mengamati dari nasihat Maimun bin Mahram ya bahwa tidaklah seorang hamba itu menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya. Nah, karenanya ada dua tujuan muhasabah ya. Ini yang kalau saya coba meringkas ya. Karena kalau bisa banyak ya, tentu saja bisa ya. Saya coba ingin menyederhanakan menjadi dua bahwa eh, ya ini apa? Menyadari kesalahan dan kekeliruan amal dalam beramal perbuatan serta bersegera menuju ketaatan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kalau kita ambil contoh sebagaimana yang juga dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa saat beliau membatalkan hukuman rajam bagi seseorang wanita yang melahirkan dengan usia kehamilan 6 bulan dan menolak tuduhan zina, hal itu Khalifah lakukan setelah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa akan kekeliruan pendapat yang beliau ambil bahwa memang usia minimal melahirkan itu adalah setelah kehamilan 6 bulan sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Qaf ayat 15 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, karena itu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah senang jika ditunjukkan kesalahan dan kekeliruannya. Nah, ini kan memang ini tinggal bahasa komunikasi. Sebetulnya pengingat itu kan seperti berlian ya, pemirsa ya. Nah, kita dinasihati kebaikan, dicegah dalam kemungkaran adalah sebagai berlian. Tinggal bagaimana menyampaikan pesan ini agar bisa diterima ya dengan baik. Nah, karenanya kalau pesan itu disampaikan dengan baik maka bisa ya seseorang itu akan memperbaiki diri dan umat pernah menyatakan semoga Allah merahmati orang yang menunjuki kita kekurangan-kekurangan kita. Jadi sahabat Umar itu suka dinasehati, suka diingatkan. Nah, legowo lah kira-kira begitu ya. Makanya para sahabat itu Masya Allah ya tidak anti kritik ya. Bahkan kalau ada seorang pemimpin yang misalnya mengaku seperti Umar, Utsman ya, atau seperti sahabat yang lain, maka ya kita harus senang kalau ditunjukkan kekurangan kita. Dalam artian, oh manusia itu tidak sempurna. Seseorang yang memimpin itu juga tidak sempurna, ya kan? Dan kalau ditunjukkan ke jalan hidayah, ke jalan Islam untuk menerapkan syariat kafah misalnya, maka itu adalah sebuah hal yang Masya Allah itu seperti kita mendapatkan harta karun. Nah, seperti itu Mas Nanang. Oh ya, Bung Hanif. Banyak problem sosial yang terjadi di tahun 2023, mulai kenaikan harga BBM sampai maraknya bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira apa catatan Bung Hanif di bidang sosial, Bung?
Ya, memang di bidang sosial kita juga cukup memprihatinkan ya. Sebab sakit mental itu tampaknya lebih berat ya daripada sakit fisik. Kan begitu. Kita mungkin mendapati sakit fisik, tapi kalau kita masih hidup kan kita masih bisa berbuat. Bandingkan dengan orang yang sudah sakit fisik ya. Mau ngapa-ngapain itu kan males ya. Bahkan mungkin tadi yang disampaikan mau lebih baik ya mengakhiri hidup ini Hmm, ya. Padahal ya kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini kan ya untuk bisa menikmati hidup gitu lah. Kalau belum waktunya dipanggil ya ya jangan pulang dulu kan gitu ya. Kalau belum waktunya dipanggil pulang jangan pulang dulu ya. Kan gitu ya. Nah, betul. kan seperti kita bermain gitu loh ya Mas. Ya Nah, dunia itu kan seperti permainan ya. Ya, kalau kita betul. nah contoh kalau kita masih anak-anak dulu ya kita bermain dengan teman-teman kita. Itu kan kita nggak pulang-pulang sebelum dipanggil oleh orang tua kita. Ayo, sudah mau maghrib, waktunya pulang. Nah, itu kan baru pulang. Karena menikmati. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan kritis ya, bahwa terkait dengan bidang sosial itu ya ada angka perceraian, KDRT juga meningkat, apalagi tadi bunuh diri, bahkan kekerasan kepada perempuan itu juga eh, terlaporkan 17 kasus per hari ya. Ada istri yang tewas digorok suaminya begitu ya di depan anak-anak mereka. Bahkan kemarin juga ada ayah yang ya naudzubillah min dzalik ya. Anak-anak kandungnya 4 itu juga dihabisi dan dia juga ingin bunuh diri tapi nggak mati. Itu kan juga kalau bahasa Jawa ngenes gitu ya. Yes. Wah, ngenes ya, wah, gak mati dewi ya. Nah, ada juga kemarin seorang guru dengan keluarganya menulis pesan kepada anaknya yang masih hidup ya kalau ini dan sebagainya. Nah ini yang justru kita juga kalau dari problem sosial ini semakin akut. Ini menunjukkan bahwa ya kehidupan kita secara sosial publik ini sedang tidak baik-baik saja. Ya ditambah tadi ya kesehatan mental yang terpuruk di negeri ini. Nah tentu ini akan bererat kaitan ya dengan hal-hal yang lain ya. Apalagi juga kalau problem-problem ini semakin menumpuk sehingga kehidupan itu penuh dengan toksik ya, racun. Nah, apa ini kira-kira sebagai obatnya, sebagai penawarnya? Lah kalau dia tidak memiliki rasa iman misalnya, ya tentu dia akan lari kepada hal yang negatif ya, ya. Macam-macam kan hal negatif itu Hmm, sampai mungkin mengakhiri kehidupannya. Nah, itu yang kalau saya amati dari sisi sosial, Bung Nanang. ya, Bung Hanif, ini kan di bidang energi, politik, ekonomi, kita masih ada krisis gitu ya. Ya, contohlah PLN yang dia harus beli batu bara, yang itu ya sebenarnya kan milik negara sendiri, ngapain harus beli sehingga harga listriknya itu mahal gitu. Nah, pertanyaannya, Bung, apakah kekayaan alam negeri ini tidak menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera, Bung Hanif? Nah, sebetulnya ini kalau kita perhatikan ini persoalan mindset ya dalam Hmm. pengelolaan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Kan gitu ya. Sering disampaikan bahwa ada kutukan sumber daya alam kan begitu ya. Jadi suatu negeri misalnya kalau sudah banyak sumber daya alamnya biasanya ada misalnya malas-malesan, tidak berjuang struggle dan sebagainya. Itu ada istilah kutukan sumber daya alam ya dibanding dengan negara lain yang mungkin tidak punya sumber energi mereka harus bekerja keras gimana bisa bertahan hidup dan sebagainya. Ini sebenarnya dari sudut pandang saja ya. Kita melihatnya bagaimana. Bahwa sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan sumber daya alam yang melimpah di negeri Indonesia ini, sebenarnya adalah modal. Kan begitu ya. Hmm. Ya, ada modal di situ untuk apa? Bisa menyejahterakan dan menghidupi rakyatnya. Nah, itu adalah modal. Nah, tinggal penguasa ini bagaimana menggunakan modalnya. Apakah modal ini digunakan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga tidak boncos, ya, kalau katakan gitu. Ya, Ya, tidak boncos. Ya. Nah, kalau boncos, ya tadi tidak ada jaminan bagi rakyatnya untuk sejahtera. Jadi kata-kata sejahtera itu ya sangat jauh dari kehidupan kita. Padahal ada kewajiban negara yang di situ harus di, dilakukan. Ya ini apa?
kewajiban dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan kepada rakyatnya. Bahkan ya air, ya kan, kemudian bumi dan apa-apa yang terkandung di dalam bumi negeri ini Indonesia itu harus apa? Diberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kebermanfaatannya untuk rakyat. Begitu. Nah, makanya ini kita amati juga ada kesalahan pengelolaan tadi ya. Negara tidak mengambil secara penuh pengelolaan itu, justru mengundang orang lain, ya dijual ke orang lain yang mengelola. Ya, bahkan kadang-kadang bahan mentah dari Indonesia itu langsung dibawa ke luar negeri. Sehingga ketika masuk ke Indonesia sudah menjadi barang jadi yang itu nilainya juga nilai yang sangat mahal kan gitu. Nah, ini kalau kita amati dari sisi bidang energi ya. Nah, nanti pengelolaan energi juga nanti kaitannya dengan undang-undang yang memang undang-undang yang liberalistik kan begitu ya. Menyerahkan pengelolaan sumber daya ke swasta asing maupun lokal ya. Ada swastanisasi beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, ini katanya kan nanti keputusan politik. Nah, berkelindanlah di situ ya ini apa? Oligarki. Nah, sekelompok orang yang memang tidak muncul secara wajah ya sebagai penguasa, sebagai pejabat, tapi melalui tangan orang lain lah dia menyewa untuk membuat aturan, membuat sebuah regulasi baru yang itu sebenarnya tidak menguntungkan rakyat. Ya, satu catatan sebagaimana Undang-Undang Omnibus Law ya, yang itu juga menimbulkan eh, problem yang akut gitu ya. Tidak hanya pengelolaan sumber daya alam, tapi juga pendidikan, buruh dan sebagainya. Nah, ini nanti kadang dengan bagaimana juga penguasaan ekonomi. Yang ini ekonomi hanya berputar di kalangan mereka-mereka saja ya. Oligarki, pemilik modal, bahkan ya ini saling berkelindan. Nah, orang makanya saya dulu pernah ya mungkin ini sekedar guyonan. Kalau kalau Anda mau kaya, jangan jual batu bata, tapi jualah batu bara, kan gitu ya. Ya kan? Ya, Nah, ini ya, makanya orang-orang kaya di negeri ini kalau dia kita amati kalau dia tidak punya perusahaan, pasti dia kadang-kadang punya bisnis pertambangan, kan gitu ya. Dan ini tentu nanti juga berkelindan antara kepentingan ekonomi, politik dan penyediaan energi di negeri ini. Seperti itu, Mas Nana. baik terakhir, Bung. Sebenarnya apa sih akar masalah bangsa dan negeri ini? Kalau udah tahu akar masalahnya, kira-kira solusinya gimana, Bung Hanif? Biar tahun depan ini lebih cerah gitu ya. Tambah tahun kan harusnya tambah cerah, bukan tambah gelap. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita perlu untuk mencari ya akar masalahnya sehingga kita nanti ke depan ini tidak salah langkah, kan gitu ya. Nah, Tuh. tadi juga dalam refleksi kita juga ya coba kita merenung apa yang sudah kita lakukan dulu dan nanti akan ke depan. Nah, karenanya begini, kalau kita mencermati, mengamati lebih jauh, apa sesungguhnya akar persoalan bangsa dan negeri ini tuh bukan semata karena faktor individu, gitu ya. Sering kan kita menyaksikan ini karenanya pemimpinnya tidak amanah, tidak sidik, tidak fatona, tidak tablik, ya. Nah, ini ya. Padahal itu kan sifat-sifat Nabi ya. Ya. Nah, karena juga tidak sedikit orang yang jujur dan benar itu justru tersingkir dari kekuasaan. Nah, ini kan faktual ya. Ya, kita juga bisa melihat siapa nanti yang mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini kan begitu ya. Kadang-kadang ya mereka memberikan sebuah janji kampanye itu atau angin-angin surga itu ya kepada mayoritas rakyat yang miskin dalam literasi kan begitu. Miskin edukasi. Nah, sehingga apa ya rakyat itu menerima persoalan yang lebih kuat ini adalah juga karena persoalan ideologis. Yakni apa? Ketika penerapan akidah sekulerisme yang melahirkan sistem yang rusak, yakni tadi kalau dari sisi ekonomi muncul ekonomi kapitalis, kalau dari sisi politik muncullah politik demokrasi. Kemudian lahirlah hukum, yang itu adalah hukum yang sekuler dan liberal. Nah, tanda negeri sekuler itu adalah apa? Menuduh orang atau kelompok yang memperjuangkan Islam secara politik sebagai pengusung politik identitas. Nah, ini memisahkan agama dari kehidupan. Bahkan mereka bahkan dilabeli kadang-kadang ya sebagai kaum radikal, kemudian muncul seruan kebencian terhadap syariat Islam,
dan kewajiban penegakan khilafah. Bahkan penerapan syariat Islam itu dituduh sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa. Padahal biang kerusakan hari ini adalah sekularisme dan kapitalisme demokrasi. Nah, ini yang harus kita cermati. Karenanya kita tidak heran kalau di dalam sistem sekarang ini ya semua itu bebas, tidak standar kepada halal haram ya. Semua diukur dengan kepentingan dan kebermanfaatan. Nah, ini ya. Dan sistem kapitalisme dan demokrasi ini membuka lebar bagi kaum kapitalis untuk melobi eksekutif dan legislatif agar dia buat peraturan yang menguntungkan mereka. Nah, ini tadi sempat saya singgung seperti apa? Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Minerba, Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Artinya apa? Aturan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan oligarki. Nah, demokrasi yang katanya menjamin kedaulatan di tangan rakyat, ini mitos dan isapan jempol. Makanya pantas jika kerusakan demi kerusakan ini terus terjadi. Nah, karenanya Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu Amin. la'alahum La'allahum yarji'un. yarji'un. Jadi telah nampak ya kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu pernah kembali ke jalan yang benar. Coba. Karenanya kita menyadari bahwa selama kita tidak melepaskan diri dari sistem merusak ini, yakni sekulerisme, kapitalis, dan demokrasi ini, maka ya tadi upaya keluar dari persoalan bangsa ini seperti orang yang berputar-putar dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Ya, sebagaimana kita, ya, kita ini kan mau keluar rumah, ya kan, ngunci pintu, ya, kuncinya kita taruh lagi di dalam rumah, sehingga apa? Ya kita nggak bisa masuk lagi ke dalam rumah, bingung cari muter-muter. Siapa yang menemukan kunci saya di jalan harap menghubungi ini. Padahal tadi dia menaruh kuncinya itu dimasukkan lagi ke dalam rumah. Nah, ini ya. Maka solusi untuk menyelamatkan negeri ini agar negeri ini menjadi Indonesia yang emas, Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat ya. Kemudian juga Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Dengan cara apa? Dengan menjadikan Islam itu sebagai akidah umat dan menjalankan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamnya. Itu secara komprehensifnya seperti itu. Maka upaya yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek ini adalah edukasi kepada masyarakat bahwa problem yang ada itu juga ada individu yang tidak amanah, kemudian juga sistem yang rusak dan merusak. Maka disinilah Islam hadir sebagai solusi kehidupan. Dan kita harus yakin bahwa Islam itu dari Allah yang maha baik dan diturunkan kepada manusia agar manusia itu menjadi manusia yang baik. Serta agar kehidupannya juga menjadi kehidupan yang terbaik. Nah, seperti itu, Mas Tan. Baik, terima kasih Bung Halif atas pemaparannya. Semoga 2024 sesuai dengan harapan kita semua menjadi sebuah tahun yang lebih baik daripada 2023. Terima Amin. kasih Bung Hanif atas kesempatannya. Semoga Bung Hanif dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Khilafah Hanif yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hanif Kristianto. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.